खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari dua mulakat, satu dengan anggota lajnah dan nasihat dari Finlandia, dan yang lainnya dengan delegasi dokter dan tenaga medis profesional dari Amerika Serikat dan Kanada. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Huzur dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota lajnah dan nasihat dari Finlandia. Pada tanggal 28 Maret, 35 anggota lajnah dan nasihat dari Finlandia diberkahi untuk menghadiri mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasli aziz. Selama mulakat yang berlangsung di Islamabad, semua yang hadir memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri dan juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai berbagai isu keagamaan dan kontemporer. Seorang gadis belia menyebutkan bahwa orang tuanya tidak mengizinkannya untuk menggunakan media sosial atau aplikasi pesan dan juga menyarankannya untuk tidak mendengarkan musik. Gadis itu meminta bimbingan Huzur dalam hal ini. Orang tua kamu melakukan hal yang benar. Sekarang bahkan pemerintah telah memperlakukan pembatasan tertentu dalam hal ini. Di Australia juga mereka telah memperlakukan pembatasan waktu layar untuk anak-anak dan akses ke media sosial. Untuk itu mendengarkan musik dan chatting dengan teman-teman di WhatsApp adalah membuang-buang waktu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, maka ada program-program bagus yang tayangkan di MTA. Kamu harus menonton itu. Ada program-program anak-anak yang bagus, jadi kamu harus menonton itu juga. Jika ada dokumenter di MTA, tonton juga itu. Bacalah buku-buku, bacalah Al-Quran, dan kerjakan salat 5 waktu. Kemudian kamu bahkan tidak akan menemukan waktu untuk chatting dengan teman-teman kamu, membuang-buang waktu di WhatsApp, dan mendengarkan musik. Apa yang dilakukan oleh orang tua kamu adalah baik untuk kamu. Oleh karena itu, jangan melihat kepada teman-teman kamu. Sebaliknya, jadilah teladan yang baik bagi teman-teman kamu, alih-alih mengikuti mereka, oke? Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus membaca Al-Quran setiap hari dan apa manfaatnya bagi kami? Pertama, Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan kitab ini kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah berfirman untuk membacanya, dan Allah Ta'ala akan memberkatimu dengan karunia dan rahmatnya. Dia akan menganugerahkan kepada kamu kemampuan, taufik untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan kebajikan. Membaca Al-Quran melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan jahat dan menyucikan mereka. Bagi anak-anak yang tidak memahami makna Al-Quran, sekedar membaca Al-Quran memberi manfaat kepada mereka dengan cara di mana Allah Ta'ala akan melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan jahat dengan karunia-Nya. Berapa umur kamu sekarang? Huzur, sekarang saya 9 tahun. Sekarang kamu harus secara bertahap membaca terjemahan dari surah pertama, surah Al-Fatihah, bacalah terjemahannya. Kemudian kamu harus membaca 3 surat terakhir juga, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca dan pelajari terjemahannya. Dalam surat-surat ini Allah Ta'ala telah memberikan nasihat mengenai banyak hal, oke? Jadi amalkan perintah-perintah tersebut. Allah Ta'ala telah memberikan banyak perintah dalam Al-Quran Suci dan telah menjelaskan banyak hal kepada kita bahwa ini adalah hal baik dan ini buruk. Jika kamu melakukan hal yang baik, maka Allah akan menganugerahkan kepada kamu pahala. Jika kamu melakukan hal yang buruk, kamu akan mendapatkan hukuman. Oke? Jadi dari Al-Quran, kita belajar tentang apa yang merupakan hal baik dan apa yang buruk. Ketika seseorang membaca Al-Quran, seiring kamu bertambah dewasa dan usia kamu bertambah, kamu harus mempelajari terjemahannya. Kemudian kamu akan mengetahui apa yang tertulis dalam Al-Quran. Akan mendapatkan manfaat. Sampai kamu belum mengetahui makna-makna Al-Quran, Allah Ta'ala akan terus menganugerahkan kepada kamu manfaat darinya. Kamu membaca Al-Fatihah kan setiap hari dalam salat. Kamu melakukan salat 5 waktu kan? Ya, hafalkanlah terjemahannya dan kemudian kamu akan memahami betapa banyak berkah di dalamnya. Huzur, saya mengenakan kemeja panjang dan kerudung di sekolah, tetapi teman-teman sekelas saya mengejek saya karena pakaian saya dan menjauhi saya. Huzur tercinta, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Silakan duduk. Berapa usia kamu? Saya 9 tahun, Huzur. Apakah boleh mengenakan kemeja panjang sebagai seragam? Tidak ada seragam sekolah di sekolah saya, Huzur. Oke, berarti kamu harus mengenakan kemeja yang mencapai lutut kamu, dan kamu bisa mengenakan celana ketat. Tidak perlu mengenakan shalwar, kenakan saja celana ketat.
kamu bisa pergi ke sekolah mengenakan itu, oke? Kemeja kamu harus sampai lutut. Sekarang tidak akan ada yang mengajak kamu lagi. Bilang saja bahwa ini adalah kode pakaian saya. Tidak perlu minder. Bilang saja kamu suka pakaian kamu dan saya suka pakaian saya. Mungkin mereka punya kebiasaan mengajak orang lain. Katakan saja bahwa ini adalah tradisi kami, bahwa kami mengenakan pakaian yang kami sukai. Tidak ada yang memaksa saya untuk ini. Orang tua saya tidak memaksakan saya untuk mengenakan kemeja panjang. Ya, kemejanya harus sampai lutut, dan itu cukup bagi kamu. Tidak perlu harus dengan shalwar, bisa dengan celana yang ketat, atau celana panjang pada umumnya yang biasa dikenakan di sekolah. Tidak akan ada yang mengganggu kamu. Siapa yang akan mengejek kamu jika kamu mengenakan celana panjang atau kemeja sampai lutut? Tidak perlu merasa rendah diri. Katakan kepada mereka bahwa ini adalah pakaian saya tidak akan keberatan dengan apa yang kamu kenakan. Kamu silakan kenakan yang kamu suka, saya pun begitu. Kalau mereka mengatakan apa-apa, tidak perlu hiraukan, senyum saja. Jalinlah persahabatan dengan gadis yang baik-baik. Akan ada gadis-gadis yang baik juga, tidak semua orang jahat yang mengejek orang lain. Dari mereka yang baik, bentuklah persahabatan dengan beberapa dari mereka. Mereka bahkan akan membela kamu dari mereka. Tidak perlu minder dalam bentuk apapun, seorang Ahmadi harus kuat. Kamu seorang Ahmadi kan? Kamu memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala kan? Kamu percaya bahwa umat Islam itu benar, kan? Dan bahwa Allah itu Esa, dan bahwa Dia menyukai hal-hal yang baik. Jadi katakan kepada mereka bahwa kamu melakukan ini untuk keridhaannya. Tidak perlu takut pada siapapun. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah apakah kita bisa membuat sketsa makhluk hidup atau karakter kartun, atau apakah ini dilarang dalam Islam? Selain manusia, kamu bisa menggambar apapun yang kamu suka. Kamu tidak boleh membuat sketsa manusia. Jika kamu membuat sketsa teman kamu yang duduk di sebelah kamu mendistorsi gambar itu, membuat sesuatu yang sama sekali berbeda, dia akan marah, mulai bertengkar dengan kamu. Lalu kamu bilang, kenapa kamu marah kepada saya? Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, untuk tidak membuat sketsa gambar manusia karena kamu tidak dapat menggambar mereka dengan akurat. Mengambil gambar dengan kamera itu diperbolehkan. Kamera menangkap segala sesuatu secara detail, tetapi ketika menggambar dengan tangan, seseorang melewatkan banyak hal. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggambar gambar manusia, adapun hewan, pemandangan, dan sebagainya, kamu bisa melukisnya. Itu tidak apa-apa, kamu bisa menggambar singa, gajah, atau cheetah. Jika kamu ingin membuat sketsa orang imajiner, maka kamu bisa. Tetapi kamu harus menggambarnya dengan tepat, oke? Jadi berusaha untuk tidak menggambar gambar orang-orang yang nantinya akan marah kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, huzur tercinta. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, selama pelajaran kami tentang Islam di sekolah, terkadang guru kami menyebutkan ajaran yang keliru. Misalnya, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, atau bahwa Hadrat Aisyah berusia 6 tahun ketika menikah. Selama ujian, ketika kami menulis ajaran Islam yang benar, mereka mengurangi nilai kami. Huzur, apa yang harus kami lakukan dalam keadaan seperti itu? Guru kamu Muslim? Iya, huzur. Ketika guru seperti itu mengajar di sekolah, ajukan pertanyaan, angkat tangan, dan sampaikan bahwa saya ingin bertanya. Berkenaan dengan kedatangan Masih Maud alaihissalam, dalam hadis dikatakan sebanyak 4 kali bahwa sosok tersebut adalah Nabiullah, 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 Nabiullah. Tanyakan kepada guru tersebut, apa ini maksudnya? Silahkan tanyakan kepada guru tersebut, nanti gurunya akan menjawab, atau mengatakan, diam kamu orang Ahmadiyah, atau Qadiani. Iya, huzur, guru tersebut dari Pakistan, non-Ahmadi. Oke, silakan katakan kepada guru tersebut, apa maksud hadis tersebut. Sejauh berkenaan dengan usia Hadrat Aisyah ketika menikah, ada beberapa orang Kristen yang menentang Islam, mereka melontarkan tuduhan bahwa usia Hadrat Aisyah 6 tahun ketika menikah, sedangkan kita berkeyakinan bahwa usia beliau 13-14 tahun, dan pada zaman itu, usia yang biasa untuk menikah. Beliau menerima pernikahan itu dan orang tuanya pun menyetujui. Beliau tidak dipaksa untuk menikah. Silakan baca buku Sirat Khatamun Nabiyyin, serta apa yang telah ditulis oleh Hadrat Muslim Maud, dan Sadar Lajnah dapat mengekstrak itu. Dan saya juga telah memberikan jawaban tentang ini yang mungkin telah dipublikasikan di Al-Hakam. Gunakan itu juga dan katakan bahwa analisis sejarah memberitahukan kita sebaliknya. Anda mengajarkan kepada kami sesuatu yang tidak benar. Selain itu, jika mereka tidak meluluskan Anda karena Anda menyatakan kebenaran, itu tidak masalah. Mereka membuat Anda tidak lulus dalam satu mata pelajaran kan? Teguhlah di atas agama. Anda berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia kan? Maka memberikan keutamaan kepada agama berarti tetap teguh pada apa yang benar dan tidak berbohong. Jika ini kasusnya, maka ini adalah kebenaran. Jika seseorang ingin berbohong, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Silakan ajukan pertanyaan seperti ini di kelas. Kemudian lihatlah bagaimana guru itu menjawabnya. Jika dia bertindak kasar, maka silakan laporkan kepada kepala sekolah bahwa guru ini mengajarkan hal yang tidak benar. Dan ketika saya bertanya, malah marah alih-alih menjawab. Huzur, pertanyaan saya
Finlandia adalah apakah jika perang meletus di sebuah negara, haruskah umat Islam bermigrasi? Negara seperti apa yang akan lebih aman untuk kita pindah? Apakah Anda melihat negara manapun di dunia yang aman? Semua negara Muslim, bahkan negara-negara Timur Tengah, berada di bawah ancaman perang, atau bahkan mereka diserang oleh Iran, dan Iran diserang oleh Israel, dan ada ancaman terhadap Turki dan Pakistan, dan begitu banyak negara Muslim lainnya. Jadi Anda tidak dapat mengatakan bahwa negara-negara Muslim aman, tetapi ada beberapa negara di Afrika yang aman, atau relatif lebih aman daripada negara-negara lain. Kemudian Anda dapat, jika Anda ingin, jika Anda terlalu takut akan perang, maka Anda dapat bermigrasi ke negara-negara tersebut. Bahkan Finlandia berbagi perbatasan dengan Rusia. Anda lihat ancaman perang menggantung di atas Anda di Finlandia bahkan. Jika Finlandia tidak aman, Inggris tidak aman, Eropa tidak aman, negara-negara Muslim tidak aman, kemana Anda akan pergi? Jadi berdoalah saja kepada Allah Ta'ala agar Dia menjaga Anda tetap aman, oke? Ini adalah satu-satunya solusi. Huzur, apakah mungkin untuk memiliki pengaturan jemaat rutin di seluruh dunia untuk berdoa di belakang Huzur seminggu sekali, khususnya untuk perdamaian dan mengakhiri penderitaan? Selama jalsa, saya telah mempersembahkan doa dan hampir semua jemaat di dunia berdoa mengikuti saya. Kita tidak dapat mengerjakan salat yang sesungguhnya karena kita tidak tahu siapa yang berdiri di depan saya dan siapa yang berdiri di belakang saya. Jadi satu-satunya solusi adalah kita hanya dapat berdoa sambil mengangkat tangan kita. Oke? Doa yang dilakukan tanpa suara. Dan itu kita lakukan selama jalsa, selama begitu banyak acara, dan cukup banyak orang di seluruh dunia. Mereka berdoa berjamaah mengikuti saya. Jadi dalam hal itu, saya selalu menyebutkan bahwa kita harus berdoa untuk perbaikan dunia, untuk perdamaian dunia, untuk keselamatan dunia. Dan kita memohon pertolongan Allah Ta'ala untuk melindungi kita dari kejahatan syaitan. Jadi beginilah cara kita melakukan doa. Anda tidak dapat mengatakan bahwa hanya ada satu hari kami mempersembahkan doa dan itu sudah cukup. Setiap orang harus berdoa sendiri selama salat mereka, dalam salat 5 waktu, atau kapanpun Anda mengadakan acara Anda. Jadi saya telah meminta, bahkan kemarin dalam khutbah saya menghimbau bahwa Anda harus berdoa untuk dunia Muslim, dan kita harus berdoa untuk perdamaian dunia, dan kita juga harus berdoa untuk perbaikan para Ahmadi. Dan lihatlah, beginilah cara Anda dapat bergabung berjamaah dalam doa dengan saya. Ketika Anda mengucapkan amin, itu berarti Anda telah memasukkan diri Anda dalam doa-doa saya. Jika Anda ikut serta dalam doa-doa saya, dan Anda telah mengikut sertakan diri Anda dalam doa saya sambil mengucapkan amin, itu sudah cukup. Dan selain itu, hal utama adalah bahwa Anda berdoa dalam salat-salat 5 waktu Anda. Oke? Huzur, kami mampu menjalin hubungan baik dengan para wanita non-Ahmadi. Ketika kami berbicara tentang agama dan khususnya tentang ajaran Islam, mereka setuju dengan kami dalam sebagian besar hal, namun rasanya seolah-olah mereka tidak cenderung terhadap agama. Huzur tercinta, mohon bimbingan tentang bagaimana cara efektif bertabligh kepada orang-orang seperti itu sehingga hati mereka menjadi cenderung kepada Islam Ahmadiyah. Anda harus terlebih dahulu menunjukkan teladan Anda melalui hubungan baik Anda, kembangkan persahabatan yang erat. Anda harus menggambarkan ajaran sejati Islam melalui teladan Anda, dan itu sudah cukup. Apa tabligh itu? Yaitu menunjukkan teladan praktis Anda dan menyampaikan ajaran Islam. Lebih lanjut, ketika mereka mengamati Anda mengamalkan ajaran Islam sejati, baik mereka non-Muslim atau Muslim non-Ahmadi, setelah mengamati teladan dan kebaikan Anda, mereka akan mendekat kepada Anda, dan ini akan memiliki dampak bertahap. Sebagai hasilnya, mereka akan menyadari bahwa Anda mengikuti jalan yang benar, dan bahwa mereka harus mengikuti Anda dan tetap bersama Anda. Paling tidak, mereka akan berhenti dalam penentangan mereka. Allah Ta'ala telah memerintahkan bahwa kita bertanggung jawab untuk tabligh. Namun untuk membimbing, menunjukkan jalan yang benar, dan memampukan seseorang untuk menerima Ahmadiyah adalah tugas Allah Ta'ala. Ini bukan tugas Anda. Namun setiap Ahmadi harus menunjukkan teladan praktis yang penuh kebajikan sehingga orang lain menyadari bahwa para Ahmadilah yang menaati ajaran sejati Islam. Oke?
Ini sudah cukup bagi Anda. Dan inilah pada intinya apa yang sebenarnya dimaksud dengan tabligh. Tabligh tidak ditentukan oleh berapa banyak baiat yang telah terjadi. Ketika Allah Ta'ala menanamkan hal ini dalam hati orang-orang, mereka yang Allah Ta'ala anggap sebagai orang yang berhati baik dan tulus, Dia akan meyakinkan hati mereka untuk menerima Ahmadiyah. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Saat mulakat berakhir, semua yang hadir menerima hadiah pena dari Huzur. Keesokan harinya, pada tanggal 29 Maret, 34 dokter dan tenaga medis dari Amerika Serikat dan Kanada diberkati untuk menghadiri mulakat dengan Huzur. Mereka telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat ini, semua yang hadir memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Hadrat Amirul Mukminin membimbing para hadirin tentang pentingnya mendedikasikan waktu untuk wakfi arzi guna membantu mereka yang berada di bagian-bagian dunia yang miskin dan khususnya di Tahir Heart Institute dan Rumah Sakit Fazli Umar di Rabuah, Pakistan. Pertama-tama Anda harus mengambil bagian dalam wakaf arzi. Jika Anda tahu orang lain akan pergi, jumlah peserta harus ditingkatkan. Anda harus terutama mendorong para spesialis, namun terkadang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana. Dan kita mendapat saran-saran baru. Apoteker kita di sini memberikan saran-saran yang bagus, dan ada juga saran-saran dari sana, serta beberapa keterbatasan yang karena itu mereka tidak dapat menerima saran-saran tersebut. Jika mereka menerimanya, mereka ingin menerapkannya dengan cara yang berbeda. Namun demikian, hal pertama yang penting adalah wakaf arzi. Hal kedua adalah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Penyembuh. Apa yang saya sebutkan dalam khutbah saya yang paling baru berkenaan dengan dokter. Huzur, Anda menyebutkan bahwa penyembuh sejati adalah Allah Ta'ala, sementara dokter hanya dapat menghibur. Ya, memang. Inilah yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Ta'ala adalah penyembuh. Oleh karena itu, setiap kali Anda memeriksa seorang pasien, berdoalah terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Setiap dokter harus memiliki kekhususan dalam cara mereka merawat pasien mereka. Jika Anda pergi ke Pakistan, jangan melihat kompetensi dokter lain atau menganggap diri Anda lebih kompeten. Sebaliknya, fokuslah pada karunia Allah Ta'ala dan berbagi pengalaman Anda satu sama lain. Mereka memiliki pengalaman unik mereka sendiri dalam lingkungan di sana, dan Anda memiliki pengalaman unik Anda dalam lingkungan di sini. Bu dokter, Anda adalah seorang nefrolog yang akan pergi untuk wakaf arzi. Berapa persen pasien Anda yang berasal dari Asia atau Afrika? Sebagian besar para pasien saya adalah orang kulit putih, Huzur. Untuk itu Anda harus memberikan perawatan yang sesuai untuk mereka, dan Anda harus merawat pasien Pakistani sesuai dengan keadaan unik mereka. Anda juga harus menghibur mereka dengan cara yang sesuai. Mereka akan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Anda, tidak setuju dengan Anda, berdebat dengan Anda, dan dokter lain mungkin juga tidak setuju. Jadi Anda harus bekerja di sana dengan ketenangan dan kesabaran yang besar. Hanya dengan begitu Anda akan mendapat menyelesaikan pekerjaan. Usahakan agar sebanyak mungkin orang pergi untuk wakaf arzi. Selama mulakat, para hadirin juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Huzur terkait dengan pekerjaan dan kerohanian mereka. Pertanyaan saya adalah, apa bimbingan dan saran Huzur untuk mahasiswa kedokteran, terutama mereka yang merupakan wakafinau, tentang bagaimana menjadi bukan hanya dokter yang kompeten, tetapi juga tentang bagaimana menjadi lebih dekat dengan khilafat dan Allah Ta'ala, sehingga kami terinspirasi untuk melayani melalui wakaf arzi dan sebagai wakaf zindagi. Seperti yang telah saya sebutkan, ingatlah Allah. Allah adalah Maha Penyembuh. Ketika Anda memeriksa pasien manapun, ingatlah bahwa Allah Ta'ala yang memberikan kesembuhan. Saya pernah memberikan khutbah kepada para dokter dan mengatakan bahwa mereka harus menulis huwa syafi, yakni dia adalah sang penyembuh, di bagian atas resep mereka. Ingatlah bahwa yang memberikan kesehatan kesembuhan adalah Allah. Oleh karena itu, para dokter harus selalu mengingat hal ini, melaksanakan salat 5 waktu, dan jika ada kasus kritis, mereka harus berdoa lebih banyak lagi untuk pasien mereka. Para dokter senior kita, para sesepuh seperti Mir Ismail Sahib dan lain-lain, biasa mengatakan bahwa mereka bahkan akan melaksanakan 2 salat nafal untuk pasien-pasien mereka. Maka mereka yang merupakan wakafinau harus berbuat lebih banyak lagi dalam hal ini. Poin kuncinya adalah selalu mengingat Allah. Huzur, sebagai seorang psikiater, pengalaman saya adalah bahwa anggota jemaat kita masih merasa ragu ketika membahas kesulitan emosional dan psikiatris. Jadi haruskah kami fokus pada apa yang terbaik? Beberapa orang tidak terbuka mengenai hal itu. Ya, mereka tidak terbuka, Huzur. Sebaliknya mereka merasa malu. Beberapa merasa malu, sementara yang lain sama sekali tidak tahu malu. Kedua kategori ini ada.
Saya pernah menerima surat dari orang-orang yang menulis dengan sangat terbuka pada suatu waktu, dan yang lain menahan diri karena mereka merasa bahwa jika mereka pergi ke dokter Pakistani, mereka terbiasa berbagi masalah mereka dengan anggota keluarga, saudara kandung, orang tua, atau teman, sehingga mereka ragu-ragu. Ya Huzur, jika Anda dapat membangun kepercayaan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Anda dapat berbicara kepada saya dan rahasia Anda akan tetap menjadi rahasia, maka mereka mulai terbuka. Tugas seorang psikiater adalah menjaga kerahasiaan, bukan membagikannya kepada semua orang. Jadi ini tentang membangun kepercayaan di antara orang-orang. Setelah kepercayaan ini terbangun, segalanya berjalan dengan baik. Beberapa pasien lebih memilih pergi ke orang asing. Namun ketika mereka pergi ke dokter Inggris atau Kanada, hambatan bahasa muncul. Dan mereka tidak dapat mengekspresikan diri. Mereka mungkin pergi dan mengekspresikan diri ke hadapan dokter Sikh, meskipun masih ada resiko bahwa mereka mungkin menyebutkan hal kepada seorang yang dikenal dari anggota jemaat. Terkadang bahkan psikiater menyesatkan orang dan tanpa perlu meminta pasien untuk membahas hal-hal tertentu secara terbuka dan untuk membangun kepercayaan terkait hal itu. Dalam kasus seperti itu, mereka mulai mengekspresikan diri dengan begitu terbuka sehingga hal itu mengarah pada penyebaran keburukan lebih lanjut, alih-alih mendapatkan pengobatan, karena mereka merasa semakin berani dan percaya diri tentang hal itu. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan bagaimana merawat mereka sambil menghormati batasan-batasan agama kita dan sejalan dengan profesi Anda saat memberikan perawatan. Jazakallah Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, apa bimbingan Huzur bagi dokter dan profesional medis untuk menyeimbangkan peran pelayanan non-medis dalam jemaat dengan tanggung jawab profesional mereka dalam jemaat? Tanggung jawab apa yang Anda miliki sebagai non-profesional? Huzur, ada Tahir Academy dan juga pekerjaan lajnah. Tanggung jawab utama Anda adalah profesi Anda sendiri. Ya Huzur. Adapun pekerjaan lajnah, paling banyak Anda memberikan 2 atau 3 jam seminggu. Bukan berarti ada jumlah pekerjaan yang berlebihan. Saya tahu berapa banyak pekerjaan yang dilakukan lajnah. Anda memberikan 2 atau 3 jam per minggu, ya kan? Itu dapat dengan mudah diatur selama akhir pekan. Tidak ada masalah dalam hal ini. Juga anak-anak Anda juga sudah dewasa sekarang, jadi bukan masalah juga. Adapun Tahir Academy, Anda dapat menilai sendiri berapa banyak waktu yang Anda dapat berikan di sana. Ada 2 atau 3 kelas dalam sebulan, Huzur. Jika hanya ada 2 atau 3 kelas dalam sebulan, lalu apa kesulitannya? Huzur, selain itu ada pekerjaan tambahan juga. Termasuk pekerjaan tambahan bersama dengan tugas lajnah. Berapa banyak sebenarnya itu? Ya Huzur. Semua orang mengelola ini bukan masalah yang begitu besar. Masalah sebenarnya muncul ketika Anda terlalu banyak berpikir. Jika seseorang terus terlalu banyak berpikir, pikiran menjadi terganggu dan dengan sendirinya. Jika diperlukan, Anda bisa pergi ke psikiater, ya kan? Dalam pekerjaan Anda, lakukan sebanyak yang Anda bisa dengan nyaman dan mudah. Anda harus menciptakan kemudahan untuk diri Anda sendiri. Berdoalah kepada Allah, Dia akan membimbing Anda. Jangan mengambil beban yang tidak perlu. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk membebani diri mereka sendiri. Anda merasa bahwa apapun yang Anda lakukan harus dilakukan dengan kesempurnaan penuh. Tetapi di dunia ini tidak ada tugas yang benar-benar sempurna. Kekurangan kecil selalu ada. Belajarlah untuk mengabaikannya. Jika seseorang menjadi benar-benar sempurna, itu akan membawa revolusi di dunia. Tidak ada profesional yang sempurna sampai tingkat itu. Jadi bekerjalah dengan santai, jangan khawatir secara berlebihan. Baik Huzur, sebagai seorang dokter yang rutin berinteraksi dengan orang dari beragam background, bimbingan apa yang dapat Huzur berikan? Bagaimana kita dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif, pesan kedamaian, kecintaan, dan pelayanan melalui praktek klinis kita dan interaksi pasien? Baik mereka ateis, Kristen, Buddha, atau Sikh, tugas pertama dan terutama dari seorang dokter adalah menunjukkan karakter moral yang baik. Jika perilaku Anda, teladan Anda, perlakuan Anda terhadap orang-orang baik dan interaksi Anda positif, maka orang-orang akan secara alami datang kepada Anda. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setengah dari penyakit pasien diredakan hanya melalui ini. Para pasien datang kepada Anda, menerima perawatan, dan kemudian melanjutkan untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Saat ini, dokter juga mempromosikan diri mereka di media sosial, di mana ulasan diposting. Banyak pasien mengunjungi seorang praktisi, dan jika misalnya seorang psioterapis merawat 10 pasien secara efektif, pasien-pasien tersebut melanjutkan untuk menulis ulasan positif. Akibatnya, begitu banyak pasien mulai datang kepada praktisi tersebut sehingga terjadi arus masuk yang luar biasa. Ini pada dasarnya adalah masalah karakter yang baik. Di masa sekarang, beriklan telah menjadi sangat mudah. Dan meskipun beberapa orang menyalahgunakan media sosial, ada juga beberapa yang menggunakannya dengan baik dan Anda menghasilkan uang darinya. Namun prinsip fundamental
tetap bahwa seorang dokter Ahmadi harus melakukan keduanya, menunjukkan perilaku moral yang baik dan doa. Pasien mungkin datang dari latar belakang apapun, tetapi jika karakter Anda baik, mereka akan yakin oleh Anda. Bersamaan dengan perawatan, juga menjadi tanggung jawab Anda untuk mendoakan mereka. Oke? Saya telah menjelaskan ini kepada mereka, dan saya memberitahu Anda juga, ada juga efek psikologis yang bisa sangat kuat. Kadang-kadang bahkan tanpa memberikan obat apapun, sebuah efek dihasilkan jika ada kepercayaan pada seseorang. Sebuah insiden telah diceritakan sehubungan dengan Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib radhiyallahu anhu. Ada seorang pasien di Kadian yang menderita sakit perut parah dan menangis dengan keras. Beberapa dokter telah mencoba perawatan, tetapi tidak ada yang membawa kelegaan. Ketika Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib radhiyallahu anhu diberitahu, beliau pergi untuk melihat pasien dan menanyakan tentang kondisinya. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan tetap dalam posisi itu untuk beberapa saat. Diam-diam berdoa. Setelah itu, beliau meminta pasien untuk membuka mulutnya. Pasien mematuhi dan beliau menempatkan apa yang tampak seperti pil kecil di dalam mulutnya dan menyuruhnya untuk minum air. Dalam 15 menit, pasien mengalami kelegaan. Orang-orang kemudian bertanya, "Mia Sahib, obat apa yang Anda berikan kepadanya?" Beliau menjawab, "Itu bukan apa-apa, ini murni masalah kepercayaan dan efek psikologis." Pada kenyataannya hanya ada selembar kertas kecil di saku beliau yang beliau bentuk menjadi pil, didoakan dan diberikan kepada pasien yang kemudian pulih. Jadi pengaruh psikologis juga memainkan peran. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah apa semangat sejati wakaf dan wakaf arzi dan bagaimana seseorang dapat memastikan bahwa itu menjadi makna reformasi diri yang berkelanjutan dan kedekatan dengan Allah Ta'ala daripada hanya tindakan pelayanan sementara. Bangunlah hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk salat 5 waktu. Anda memerlukan sesuatu untuk mengatur hidup Anda dan menetapkan disiplin. Ketika Anda adalah seorang mahasiswa kedokteran, Anda akan belajar di pagi hari dan belajar di malam hari, dan Anda akan belajar bahkan lebih teratur selama periode ujian. Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah sistem di mana Anda dapat mengatur hidup Anda melalui salat 5 waktu. Anda bangun di pagi hari untuk salat subuh, menunaikan salat dan membaca Al-Quran dan berolahraga. Jika Anda memiliki waktu sebelum waktu kantor Anda dimulai, maka Anda dapat tidur sebentar. Orang-orang memang tidur di pagi hari dan menjadi beristirahat dengan baik. Kemudian saat Anda bekerja sepanjang hari, ada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini membantu menetapkan disiplin dalam kehidupan seseorang dan memungkinkan seseorang untuk membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Inilah cara yang tepat. Kemudian juga perlu untuk memperoleh pengetahuan yang untuk itu ada Al-Quran. Tidak cukup hanya untuk mengatakan bahwa Anda telah mendengarkan khutbah Jumat sekali dalam seminggu atau bahwa Anda membaca Al-Quran di sana-sini. Adalah sepatutnya bagi mereka yang berpendidikan untuk mempelajarinya dan merenungkannya selama setidaknya 30 hingga 45 menit. Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib adalah seorang dokter, bahkan beliau adalah seorang ahli bedah. Dewasa ini ada spesialis yang bekerja dalam spesialis tertentu, namun pada waktu itu beliau bekerja sebagai dokter THT. Beliau juga seorang ahli kandungan, ahli bedah umum, dan memang bekerja di banyak bidang lain. Beliau adalah seorang ahli bedah yang sangat sukses. Pada saat yang sama, beliau telah menulis puisi-puisi Persia, puisi-puisi Urdu, dan puisi-puisi sangat bagus lainnya. Bahkan hari ini, kita memiliki banyak dokter di seluruh dunia yang melakukan ini. Jadi pertama dan terutama, seorang dokter Ahmadi juga harus mencapai pengetahuan. Seorang dokter Ahmadi harus memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, dan kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh dari Al-Quran Suci. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya, seorang dokter Ahmadi harus rendah hati dan bergantung semata-mata dan sepenuhnya pada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala adalah zat yang melakukan segala sesuatu. Oke? Seorang dokter Ahmadi juga harus memiliki akhlak yang baik. Ini adalah beberapa kualitas yang jika ditemukan dalam diri seorang dokter Ahmadi dapat membuat mereka sukses. Dengan demikian seorang dokter Ahmadi dapat menyenangkan Allah Ta'ala sambil menyenangkan orang-orang juga. Oke? Huzur, selama 30 tahun terakhir saya telah bekerja sebagai dokter keluarga. Banyak dari pasien saya sekarang telah menjadi senior, termasuk orang Pakistan dan India, serta orang Kaukasia. Mereka sering mengajukan pertanyaan tentang kematian dengan bantuan medis, bahwa jika mereka terkena demensia atau Alzheimer, maka mereka ingin mengambil jalur itu. Maksud Anda mercy killing? Ya Huzur, kita tidak menerima ini. Ketika berbicara tentang orang-orang ateis di sini, tidak ada yang dapat dikatakan tentang moral mereka atau rasa hormat mereka terhadap orang tua, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang doa. Ketika seseorang menjadi tua, mereka memilih untuk menempatkan mereka di panti jompo. Mereka mengirim orang tua mereka ke sana dan mengatakan bahwa mereka akan datang dan menemui mereka seminggu sekali. Ketika berbicara tentang beberapa orang Kristen, mereka bahkan tidak pergi mengunjungi mereka pada hari Natal. Ketika orang Ahmadi pergi mengunjungi mereka dan memberi mereka hadiah, para orang tua mulai menangis dan memeluk mereka dengan mengatakan bahwa
Mereka datang mengunjungi mereka, sementara anak laki-laki atau perempuan mereka sendiri bahkan tidak menanyakan kabar mereka. Tentu saja orang-orang dalam keadaan seperti itu akan menginginkan hidup mereka berakhir. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita untuk berbelas kasih kepada mereka dan meningkatkan moral mereka untuk memberi mereka kemauan untuk hidup. Adapun mereka yang menderita demensia dan penyakit-penyakit lain semacam itu, mereka sendiri tidak meminta hidup mereka berakhir. Mereka bahkan tidak sadar. Jika mereka mengatakan satu hal, mereka akan lupa apa yang mereka katakan 10 menit kemudian. Oleh karena itu, siapa sebenarnya yang membuat keputusan? Jika anak-anak mereka yang mengatakan ini, maka mereka bersikap kejam dengan mencoba membunuh orang tua mereka. Dengan demikian, ini pada dasarnya keliru. Saya tidak mendukung ini dan Islam juga tidak mengizinkannya. Mereka yang sakit harus dirawat. Ada berbagai pusat di mana pasien diperiksa dan dirawat. Jika orang tua Anda mencapai usia tua, apakah Anda akan menyuruh mereka pergi ke jalanan? Anda tidak akan pernah melakukannya. Konsep ini tidak ada di antara kita, orang Asia. Ini tidak mungkin menjadi mentalitas orang-orang yang beragama. Orang Afrika juga tidak memiliki pola pikir seperti ini, dan mereka melayani orang tua mereka sebisa mungkin. Itulah mengapa gagasan untuk mengakhiri hidup mereka demi kepentingan mereka sendiri adalah salah. Memang ada beberapa pasien yang menderita kanker yang berdampak pada perut mereka, atau seorang wanita mungkin menderita kanker rahim, atau jenis kanker lain yang mungkin diderita seorang pasien, dan mereka menyatakan kepada kerabat mereka bahwa akan lebih baik jika mereka mengakhiri hidup mereka. Orang-orang seperti itu dapat ditempatkan dalam koma yang diinduksi, tetapi mereka tidak mengakhiri hidup mereka. Selama mereka masih bernapas, mereka harus dibiarkan tetap terus bernapas. Dapatkah Huzur memberikan pencerahan kepada kami tentang pengalaman Huzur dengan para dokter wakaf Zinagi di Ghana dan beberapa cerita motivasi tentang pengorbanan mereka? Jazakallah. Para dokter wakaf Zinagi di Ghana, dengan karunia Allah Ta'ala, rumah sakit kita di Ghana cukup terkenal. Mereka yang dulunya dokter terkenal di Pakistan, di Afrika menjadi ahli bedah. Meskipun tidak ada meja operasi, kadang operasi dilakukan di atas meja makan. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada mereka. Terkadang ketika kita sakit, bagian dokter mengatakan, kalau begitu makan saja obat ini dan akan merasa lebih baik. Ini juga yang biasa saya berikan kepada para pasien saya. Namun saya tidak merasa lebih baik dengan itu. Dan saya katakan kepada dokternya, doa khalifah mengiringi Anda untuk mengkhidmati orang-orang Afrika. Untuk itu mereka sembuh. Namun saya tidak malah jadi sembuh. Itulah pengalaman saya selama di sana. Oke. Selebihnya Allah Ta'ala memberikan kemanjuran di tangan para dokter tersebut. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, setia, bekerja siang malam, mengkhidmati orang-orang miskin, dan menerima bayaran juga dari orang-orang yang kaya. Untuk itu mereka memiliki kehidupan yang baik di Afrika. Oke. Itu adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kami mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur berbicara mengenai keinginan yang sangat kuat dari Hadrat Rasulullah SAW untuk menegakkan Tauhid Ilahi. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur merujuk pada kemunduran kekristenan dan Trinitas dan kebutuhan untuk mengajarkan Tauhid Ilahi. Secara praktis, kekristenan sedang mengalami kemunduran dan konsep Trinitas sekarang hanyalah konsep teoritis belaka. Hanya sedikit yang benar-benar mempraktikannya, khususnya di Eropa, meskipun ada beberapa di Afrika dan Amerika Selatan yang masih melakukannya. Dan mereka yang meninggalkan konsep Trinitas, mereka juga tidak percaya pada satu Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan upaya semaksimal mungkin untuk mengajarkan pesan tersebut guna menegakkan konsep Tauhid Ilahi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk membantu memenuhi tujuan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengamalkan konsep Tauhid yang sejati yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dan tidak hanya mengamalkannya sendiri, tetapi semoga kita juga menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia. Ini adalah satu-satunya cara keselamatan bagi umat manusia dan tidak ada cara yang lain selain ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal ini.